Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rigi Alamsah. Sekarang kita sudah sampai di bab 8, yaitu Assessing Command Line. Yang pertama, kita akan mengubah bahasa kita yang ada di Debian. Karena saya menggunakan bahasa Indonesia, jadi saya akan ganti ke bahasa Inggris. Langsung saja kita masuk ke Debiannya, lalu teman-teman buka terminal. Sekarang kita akan ganti bahasanya, yaitu dengan masuk ke akun root dengan perintah su, lalu masukkan passwordnya. Untuk mengganti bahasa, teman-teman bisa gunakan perintah sudo dpkg strip reconfigure locales. Lalu enter. Ketika di enter, dia akan menampilkan seperti ini pada terminalnya. Dan kalau misal teman-teman sedang dalam bahasa Inggris dan ingin mengganti ke Indonesia, teman-teman bisa cari kodenya itu id_id.utp strip 8. Kalau teman-teman sedang dalam bahasa Indonesia dan ingin mengganti ke bahasa Inggris, teman-teman bisa cari kodenya. Itu in_us.utp strip 8. Teman-teman bisa pilih dengan tekan spasi, lalu enter. Lalu arahkan ke in_us. Lalu enter lagi. Dia akan menggenerating. Kita tunggu. Oke, generating complete. Sekarang kita bisa mengganti bahasa kita pada aktivitas. Lalu ketik untuk mencari. Kita cari pengaturan. Lalu scroll ke bawah. Pilih wilayah dan bahasa. Lalu ganti bahasanya dengan bahasa English. Kita diharuskan untuk memasukkan paspor. Lalu English. Begitu juga dengan akun Anda. Oke, sudah. Sekarang kita harus mereboot Debian kita. Kita power off dulu. Lalu start lagi. Nah, sekarang bahasanya sudah ganti ya. Kita bisa lihat di sini. Lalu saya coba masuk. Nah, di sini terdapat opsi yang mana kita harus memilih bahasa kita pada penamaan filenya. Lalu kita pilih update name. Nah, sekarang sudah terganti menjadi activity. Mungkin itu saja untuk pembahasan ganti bahasa pada Debian. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan pengenalan basic terminal. Apa sih basic terminal itu? Jadi, basic terminal itu merupakan suatu konfigurasi dasar atau perintah dasar yang sangat sering digunakan pada OS Linux. Teman-teman, langsung saja buka VirtualBox-nya, lalu di running Debian-nya, dan dibuka terminalnya dengan ke activity, lalu search terminal. Lalu klik. Jadi di sini saya akan memperkenalkan dari penamaan yang terdapat pada terminal. Jadi terdapat Rizky, @Rizky, dan terdapat lambang melengkung seperti ini dan juga dolar. Apa itu nama sebelum tanda @ ini? Jadi ini merupakan
penamaan yang digunakan sebagai user, yang mana ini sudah kita tetapkan ketika kita melakukan proses instalasi. Lalu, apa maksud dari nama setelah add ini? Ini merupakan hostname yang digunakan pada Debian server ini, yang mana hostname itu digunakan sebagai penamaan dalam jaringan. Lalu, apa maksud dari tanda lengkung ini? Jadi, maksudnya adalah ketika terdapat lambang ini, itu menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Untuk mengecek nama usernya itu dengan perintah wo ami. Lalu enter, ini menandakan bahwa username saya adalah Rizky. Dan kita juga bisa mengecek hostname kita dengan perintah hostname ctl. Lalu enter. Nah, di sini dia terdapat static hostname atau hostname yang tidak akan berubah. Lalu terdapat icon name, yaitu komputer PM. Lalu dapat chassis, yaitu PM, dan informasi lainnya. Yang mana karena kita menginstal di virtual machine, maka chassisnya adalah PM. Dan ketika teman-teman menginstalnya di perangkat asli, kemungkinan chassisnya akan berbeda. Begitu juga dengan informasi lainnya. Karena saya menggunakan VirtualBox, maka virtualization-nya adalah Oracle. Dan jika teman-teman menggunakan VMware, kemungkinan juga virtualization-nya akan berbeda. Teman-teman bisa menghilangkan ini semua dengan perintah clear. Untuk mengecek di mana keberadaan kita sekarang, teman-teman bisa pwd. Sekarang kita sedang berada di home. Saya akan masuk ke directory lain, yang mana ini membuat saya tidak berada di home directory lagi. Dengan perintah cd spasi /etc. Ini merupakan perintah bahwa saya akan masuk ke dalam directory etc. Saya akan enter. Maka lambang lengkungnya hilang. Karena saya sudah tidak berada pada home directory lagi. Saya akan coba ke home directory lagi dengan perintah cd spasi /home spasi Rizky. Lalu enter. Nah, maka tanda lengkungnya dia akan muncul lagi. Karena saya berada di home directory lagi. Lalu, apa maksud dengan lambang dolar ini? Lambang dolar ini merupakan penandaan hak akses. Ketika terdapat lambang dolar, maka ini menandakan bahwa teman-teman hanya memiliki hak akses user biasa. Dan jika teman-teman terdapat lambang seperti ini, maka itu menandakan bahwa teman-teman memiliki hak akses root atau hak akses yang paling atas. Karena terdapat beberapa directory atau file yang mana itu hanya bisa diakses menggunakan root. Bagaimana caranya agar kita bisa masuk ke dalam hak akses root? Teman-teman bisa masuk dengan perintah su, lalu masukkan password rootnya, lalu enter. Teman-teman bisa lihat bahwa tanda dolarnya sudah hilang. Itu menandakan bahwa hak akses saya sudah berada dalam hak akses root, sehingga saya bisa mengakses directory apapun. Nah, kok dia tanda lengkungnya juga hilang? Karena ini saya tidak berada di home directory.
Jadi berbeda ya home directory-nya root dengan juga home directory-nya user biasa. Itu berbeda. Karena kalau user biasa dia di /home/Rizky. Kalau misalnya di root itu home directory-nya adalah /root. Jadi saya akan masuk ke direktorinya root dengan perintah cd spasi /root. Lalu enter. Nah, sekarang saya sudah berada di home direktorinya root. Saya akan coba pwd untuk mengecek keberadaan saya sekarang. Nah, saya sekarang berada di root. Untuk keluar dari root, teman-teman bisa exit saja. Mungkin itu saja untuk pembahasan basic terminal. Sekarang kita sudah sampai di pembahasan terakhir pada bab 8 ini, yang dimana kita akan membuat paspor root pada Ubuntu. Teman-teman langsung saja running Ubuntu servernya, lalu teman-teman login sebagai user, dan masukkan passwordnya. Jadi kita akan membuat paspor rootnya, yaitu dengan perintah sudo passwd, enter. Lalu kita diharuskan untuk masukkan password user. Nah, sekarang kita diharuskan untuk masukkan password baru untuk root kita. Untuk password root, saya akan gunakan 12345 saja. Lalu enter. Oke, lalu masukkan ulang passwordnya. Oke, sekarang kita sudah bisa masuk ke hak akses root, yaitu dengan perintah su, lalu masukkan passwordnya 12345, lalu enter. Oke, sekarang kita sudah bisa masuk ke dalam user root. Sekarang kita bisa cek apakah kita sudah berada di user root dengan perintah pwd. Oke, sekarang kita masih di home. Sekarang kita coba masuk ke cd spasi /root. Lalu enter dan kita pwd. Oke, sekarang kita berada di root. Mungkin itu saja untuk pembahasan di bab 8 ini. Sampai bertemu di bab selanjutnya.